yang kami cintai, kami taati, Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Sarwar Mursyidabah, juga ibunya Isofatul Mas selaku ketua umum Rahmat Wasiyah Pusat. Yang kami cintai, yang kami taati, pimpinan Wali Talqin Indonesia, juga pimpinan organisasi yang ketua yang pusat, Bapak Mahmud Al-Sani beserta yang kami cintai, kami taati, Ketua Forum Khalifah Bapak Tasriful Hatib Hadis beserta para khalifah, kami cintai dan kami hormati Bapak Wali Talqin, khususnya yang hadir di sini, Bapak Nyoman, para pengurus organisasi baik yang rombongan dari pusat maupun dari daerah, khususnya daerah Bogor, yang menghormati semuanya yang hadir, yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama bersyukur kepada Allah, dua bersyukur kepada Rasulullah, tiga bersyukur kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah, sang maha guru kita yang senantiasa membimbing, mendidik rohani kita di dalam ajaran Thariqah Siddiqiyah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu dilimpahi nikmat kesehatan yang prima dan juga umur panjang. Dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada pagi siang hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka acara kunjungan kerja organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah Pusat ke daerah Bogor. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita semua. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan hal-hal yang lain, kami menyampaikan amanat untuk disampaikan kepada seluruh warga Thariqah Siddiqiyah yang sedang mensukseskan mewujudkan rumah syukur kemerdekaan Indonesia Layak Siddiqiyah, atau singkatnya adalah rumah syukur. Kita mengunjungi secara dekat, melihat perjuangan daripada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan selalu mendapat barokah dari Allah. Ini beliau menyampaikan, ibunya Isofatul Umah, juga Bapak ya Muhammad Al-Farmuti, Mursyid Thariqah Siddiqiyah, menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan rumah syukur ini diistilahkan rumah syukur sudah berjalan selama 2 tahun, yang sebetulnya dulunya disebut adalah rumah layak Siddiqiyah. Kemudian 2 tahun yang lalu beliau menyampaikan, sang guru menyampaikan bahwa sekarang sudah tidak ada istilah rumah layak huni, yang ada dirubah menjadi rumah syukur kemerdekaan Indonesia Layak Huni Siddiqiyah. Ini kalau disingkat panjang maka dipersingkat lebih mudahnya adalah rumah syukur. Mengapa demikian? Karena tujuan pembangunan rumah syukur ini tidak lain tidak bukan hanya satu, yaitu syukur kepada Allah Ta'ala. Tujuannya memang hanya syukur, tidak ada niatan lain, apalagi niatan politik, apalagi niatan pamrih ingin dipuji, tidak ada sama sekali. Karena inilah bimbingan Mursyid Thariqah Siddiqiyah kepada murid-muridnya agar selalu bersyukur. Dalam hal kaitannya rumah syukur ini, apa yang disyukuri? Yaitu 5 perkara. 5 perkara tersebut, nomor 1, mengapa
kita ini dilahirkan di tanah air Indonesia. Ini harus disyukuri. Di tanah air Indonesia ini semua segala apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia semua insya Allah ada di sini. Tanahnya subur, tanahnya kaya, tanamannya juga subur, semuanya serba ada. Contohnya seperti ini, tidak ada pohonnya saja sudah ada buahnya ini ya. Pokoknya tahu panen aja Pak. Tidak ada harapan lagi. Ini nikmat yang murni Bapak Ibu. Mengapa dikatakan nikmat yang murni? Karena kita tanpa meminta pada Allah sudah dilahirkan di sini. Pernahkah Bapak Ibu minta, ya Allah saya lahirkan di Indonesia? Tidak pernah ya. Atau saya ingin lahir di Afrika, Amerika, manapun tidak ada. Jadi ini nikmat murni pemberian Allah yang maka wasyukuru nikmatallahi alaikum, maka wajib segala nikmat itu disyukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa harus disyukuri? Karena itu nikmat besar. Kita bisa membayangkan bagaimana jika tidak ada kemerdekaan. Walaupun tanahnya subur, walaupun buminya kaya raya, kita tidak bisa menikmati. Makanya kemerdekaan bangsa itu adalah nikmat yang besar. Penjajahan lama. Berapa tahun itu? Kalau menurut umum 350 tahun lebih. Kalau menurut sejarah yang disampaikan oleh Pak Yai 400 sekian. Saking lama. Kita pernah mengalami penjajahan sehari saja. Waktu 77 itu ya. Iya. Rasanya luar biasa. Wah, rasanya ada yang di sana waktu itu. Ada enggak? Dibangun Pak di sini. Oh. Kalau di sana wah rasanya itu satu hari lah. Nenek moyang kita ini 300 tahun lebih. Mungkin rasanya seperti itu kayaknya. Nah, alhamdulillah kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Ini harus wajib disyukuri. Karena dengan syukur itu insya Allah nikmatnya akan ditambah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tanah airnya bagus, walaupun ada kemerdekaan, kalau tidak ada negara tetap dikuasai oleh orang lain. Kita tidak bisa mengatur sendiri. Bangsa ini tidak bisa mengatur dirinya supaya makmur, supaya rakyatnya adil. Karena nggak ada negara. Yang ada hanyalah hukum rimba sing kuat sing. Alhamdulillah tanggal 18 Agustus berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang nomor 4 yaitu mensyukuri nikmat bahwa Pancasila itu sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini nikmat yang besar kan? Kenapa? Di Indonesia ini suku-suku bangsanya itu banyak, agamanya juga paling banyak. Yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke ialah dasar negara Pancasila. Satu-satunya di dunia negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara Indonesia. Meskipun negara Arab itu dasarnya negara bukan itu. Ya, mungkin Quran, hadis dan sebagainya. Sedangkan Quran, hadis itu pokok ajaran, pokok yang harus diamalkan. Nah, kalau sebagai dasarnya itu adalah persatuan
dan juga ada di dalam Al-Quran. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid Tuhan yang Maha Esa. Di Tuhan yang Maha itu, Tuhan yang Maha Esa itu semua agama bisa menerima. Nah, yang kelima, mensyukuri lestarinya dari nikmat, keempat nikmat tersebut. Ini kalau nggak lestari apa artinya merdeka kalau nggak lestari? Saya ini merdeka menit jajan mana? Sekarang berdiri bangsa, besok roboh. Tidak lestari. Jadi lestarinya itu juga wajib disyukuri. Nah ini kira-kira paham apa enggak ya? Paham. Nah ini berkaitan dengan rumah syukur ini diharapkan memang serempak tanggal 22 Juni. Apa kaitannya? Tanggal 22 Juni itu adalah lahirnya kitab sucinya bangsa Indonesia. Lahirnya Piagam Jakarta yang di dalamnya itu ada Pancasila. Kalau tanggal 1 bulan Juni itu hari lahirnya istilah Pancasila, bukan lahirnya Pancasila. Pancasila sudah digali sejak dulu oleh Bung Karno dan teman-teman. Jadi yang betul itu adalah istilah Pancasila, nama Pancasila. Karena apa namanya? Sebetulnya dulu akan dinamai Pancadharma, Pancakebaktian. Tapi diilhami atau usulan dari seorang ahli bahasa temannya Bung Karno, yaitu Sosro Kartono, yang paling tepat adalah nama Pancasila, bukan Pancasila. Alhamdulillah sejarah itu sehingga tanggal 22 Juni lahirlah pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka itu kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengenang, untuk mensyukuri lahirnya kitab sucinya agama kitab sucinya bangsa Indonesia itu, maka kita syukuri berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. Dari 22 Juni sampai 17 Agustus itu berapa hari? 56 hari. Itu mengisyaratkan bahwa waktu diproklamirnya kemerdekaan itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi ada kaitannya. Nah ini semua pendidikan untuk kita dari sang guru kita. Kita nggak tahu. Saya ngomong seperti ini pun ya kata beliau. Jadi kita itu nol. Kita tinggal mengikuti. Nah kita guru kita sang mursyid, Positoristika, masyarakat nggak mengikuti programnya pembangunan rumah syukur. Jadi ini disebut itu bancai negoro. Apa bahasa Indonesia nih bancai negoro? Selamatan ruwatan negara. Kita ini dididik untuk membangun negara dengan sodako. Dengan sodako. Itulah yang disebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya, kesadarannya dulu dibangunkan oleh sang guru kita, sehingga muncul kesadaran bergotong royong, muncul kesadaran bersodako untuk mensyukuri bangsa ini, membancai, mendoakan bangsa ini. Makanya di Sitiga itu cara menghormati kemerdekaan bangsa Indonesia itu bukan berpesta pora, bukan dem-deman dan lain sebagainya. Bila lihat tuntunannya satu ada puasa sehari tanggal 17 itu, ada sujud syukur 3 hari,
ada sedekah, di antaranya sedekah rumah syukur ini. Karena beliau awalnya itu harus merdeka puluhan tahun, perekonomiannya rumah belum merdeka. Kan perlu adanya ini. Kalau seumpamanya seluruh organisasi di Indonesia ini seperti ini, cepat kemakmuran rakyat. Mau Muhammadiyah seperti ini, mau NU seperti ini, mau yang lain seperti ini, cepat pemerataan. Ini apakah bukan cita-cita yang mulia sang guru ini? Semuanya digerakkan aktivitas sidikiyah hanya untuk Indonesia Raya. Apapun itu, adanya Jamiatul BTI, adanya yang lain-lain, semuanya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillah kita bisa hidup sejaman dengan beliaunya. Makalah luruslah, kalau bahasa Toreko itu tawajuh. Tawajuh itu menghadap kepada sang guru. Karena nanti semua manusia akan dipertemukan oleh Allah beserta imamnya. Yauma nas'u kula unasim bi imamihim. Isra ayat 71. Nanti di hari kebangkitan akan dikumpulkan seluruh manusia beserta imam. Imam kita siapa? Mursyid Toreko Sidikiyah. Apa ada imam yang lain? Tidak. Ada yang imam yang jintomang di sini? Tidak. Nauzubillah min dzalik. Nanti itu sudah nggak usah tolak-toleh. Guru kita adalah Mursyid Toreko Sidikiyah. Saya mencintai guruku. Saya cinta mati terhadap guruku. Artinya segala program yang ada dari Sang Maha Guru ya kita ikuti. Jangan sudah sakti, ada kegiatan rumah layak uni diparani ngilang, jangan sakti kan bilangnya. Cos salaman gak ketok. Pas layak Nah itulah, jangan sampai seperti itu. Dan bila menggali keajaiban dari rumah layak uni itu banyak sekali kejadian aneh-aneh. Saya punya cerita itu daerah Malang. Ada orang namanya Dwi Kusnanto, itu belum menikah, dia sakit liver sampai menguning badannya itu. Divonis 3 bulan meninggal. Dia akhirnya ke rumah layak uni, pokoknya saya hidup dan mati di sini. Itu ya bekerjanya giat sampai tidur di situ. Sebetulnya kan nggak boleh tidur sembarangan, itu orang sakit seperti itu. Tapi ya tidur gimana lagi kan yang ada. Tidur. Rumah layak uni atau rumah seperti jadi, dia sembuh. Kembali ke dokter, dokternya bingung. Ini diapain ini? Ya, nggak cerita banyak, ceritanya ya ora paham dokternya cerita. Iya kan. Nah, akhirnya alhamdulillah menikah, punya anak. Dimanapun kegiatan Sidikiyah, akhirnya kerja di Bali kan. Kegiatan di Sidikiyah itu walaupun kerja itu dijini gak dijini pokoknya aku hadir. Semangat luar biasa. Itu ketemu saya waktu di Bali juga. Di Lombok waktu Pak kita penyaluran dana bantuan gempa Lombok. Oh ya Allah. Dan banyak lagi yang cerita-cerita yang lain. Karena itu juga ada hubungannya dengan cinta tanah air. Karena kalau cinta tanah air itu menurut ulama tasawuf, entah siapa namanya saya lupa, disampaikan oleh Pak Yai bahwa hubul waton minal iman maknahu sohihun ajibun. Cinta tanah air itu maknanya soheh dan menimbulkan keajaiban kalau diamalkan. Orang membangun rumah layak rumah syukur seperti ini adalah wujud daripada cinta tanah air. Banyak itu. Saya sendiri juga ngalami.
Jadi waktu itu sepulang dari sosialisasi, dulu namanya sosialisasi ya, sebelum pelestarian. Kemudian pulang terus sowan Pak Yai menyampaikan laporan kalau sudah melaksanakan kegiatan ini Pak Yai di daerah Pak Yai menceritakan tentang tanah air. Saya baru waktu itu ngeh tentang arti cinta tanah air dari keterangan Pak Yai yang lama itu. Sampai belum sarapan beliau cerita terus tentang. Nah saya itu kayak orang apa ya? Kayak orang terngiang gitu loh. Dimanapun kelingan yang disampaikan Pak Yai selama 7 hari itu seperti orang dilebih. Dimanapun saya sampaikan itu yang disampaikan oleh Pak Yai, di warung, di sekolahan, di mana-mana ngomong itu Biwatun minal iman makna usoh itu najibun. Nah, waktu di rumah cangkruk sana itu Jombang itu rumah cangkruk opsit itu ya menceritakan itu. Belum selesai ngomong itu ada WA, Pak minta KTP-nya untuk beli motor sampean. Ini masih ngomongkan saja loh, belum mengamalkan. Jadi 1 minggu kayak orang dunia ngomong tok lah kok ya ajaib ya ngomong nasi ini tok. Nggak ngomongkan motor ini Pak. Nggak ngomongkan motor sama sekali. Terus Bapak minta yang sepeda laki-laki apa yang metik. Pikir saya kalau ke pondok biar enak, kalau pas sarungan itu kan metik saja gitu. Ya nggak tahu. Sorenya dikirim, wah tambah kaget lagi saya. Yang dikirim mobil sepeda NMAX, wah besar rumah saya masuk ya. Ya Allah, itu diantaranya seperti itu. Tapi ya kalau memang kita nggak usah mengharap-harap seperti itu tambah luar biasa itu diantaranya dan banyak lagi Bapak Ibu cerita tentang rumah syukur ini. Jadi maka jangan ragulah, jangan pernah ragu untuk melaksanakan program kegiatan dari Pak Yai. Nah nggak punya uang Pak, wis lah lurus soai uang insya Allah ada jalannya. Karena makna usoh itu najibun itu ada rezeki yang tidak terduga-duga. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Nah, untuk itu tadi saya sudah menyampaikan amanah dari Pak Yai, salam dari Pak Yai. Kemudian sekarang saya menyampaikan hal yang lain yang juga diperintah oleh Pak Yai. Nek ngunjungi rumah Pak Uni ku ya nggawa apa-apa. Akhirnya kita itu sepakat pengurus di Pusat itu bawa semen. Iki nek nggawa semen kok Jombang rene prautune ya angel dan sempit-sempitane ya. Akhirnya diringkes saja. Sampeyan seneng sing ringkes pasti. Iya Pak. Simpel. Seneng yang ringkes ya. Ringkas ya. Alhamdulillah bawa uang 4 juta dari Dibra sudah diasmai. Videonya ada asmai. Jadi nanti kalau uangnya agar pembangunannya itu lebih cepat bisa dikembangkan uangnya. Dikembangkan maksudnya bagaimana? Gawe blonjo jeruk terus dijual gitu Pak? Tidak. Ya barangkali ada warga Sitika yang ingin memiliki uang asmaan dari Pak Yai, mungkin punya keyakinan di hal itu, ya silahkan ditukar. Tukarnya ya jangan satu, tetap satu, ya satu ditukar 2 atau tukar 3 atau tukar 4. Dan jangan lupa kalau ada yang nukar 10, ingat-ingat ini ya, jangan ditolak. Kirain silakan juga. Cuma dapat gaji. Iya, alhamdulillah dikasih gratis gitu. Alhamdulillah dikasih gratis begitu jadinya. Begitu ya, monggo Mas.
Narto monggo Anak disampaikan. toh, ibu kan. Ini panitianya